Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Qatamu wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat membuat video presentasi ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Daerah Airawati Riawan MPD Pembimbing Intern, Daerah Sujune MSC Penguji 1, Daerah H Arif Febianto Penguji 2, dan Habis Manto MIKOM sebagai Kepala Sekolah SMKN PP Pelehari, dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan praktek kerja lapangan saya, yaitu produksi ayam petelur di peternakan milik Bapak Suyono di Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Mari saja kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat dilaksanakan mulai 15 Agustus 2020 sampai 30 September 2020. Dengan waktu sesingkat itu diharapkan siswa dapat memanfaatkan waktu untuk menguasai keterampilan dan pengetahuan tentang paramedik. Deskripsi lokasi kegiatan. Lokasi PKL yang penulis tempat adalah nama pemilik Bapak Siono, nama perusahaan CP Berkat Nor, alamat Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kandang 4 unit open house, grower 1 unit semi open house, kapasitas pram layer 15.700 ekor. Teknis produksi. Kegiatan teknis produksi yang dilakukan di lokasi peternak CP Bakat Nor meliputi seperkandangan, pemeliharaan, dan produksi dalam usaha peternakan ini. Kegiatan tersebut diulurkan sebagai berikut. Perkandangan. Kandang dan lingkungan kandang menjadi faktor penunjang keberhasilan usaha peternakan. Peternakan harus memahami lokasi dan proses pembuatan kandang agar ayam petelur merasa nyaman. Ustomo 2016-05. 5 unit terdiri dari 4 unit kandang layer, 1 unit kandang pulet, kandang utama ayam, fase layer sampai dengan akhir di peternakan CP Berkat Nor yang memperpat di Desa Nusa Indah. 5 unit kandang yang harus 1 kandang dengan ukuran 85 meter x 7 meter x 4 meter dengan kapasitas 5.000 ekor. Tipe kandang open house. Baterai yang digunakan adalah tipe F4, lajur dengan bahan dari besi yang ukuran 20 cm 30 cm x 35 cm, tinggi depan 30 cm, tinggi dengan densitas ekor ayam atau baterai. Bit yang baik adalah A. Bentuk badan normal, lincah dan tegap. B. Berat badan mencapai target setiap minggunya. C. Kloaka bersih dan kelihatan berminyak. D. Tingkat kekebalan penyakit tinggi. Pakan periode grower dan layer yang digunakan di CP Berkat Nor adalah dibuat sendiri. Komposisi 32,5 kir, kandungan protein 9%, energi metabolisme 3430%, lemak 2,5%, serat kasar 2,5%. Atul komposisi ke 9% protein 10%, energi metabolisme 1630%, lemak 7,9%, serat kasar 8,2%. Atau bungkil kacang kedelai 22,5, komposisi kandungan protein 35%, lemak 5,5%, serat kasar 27%. Pencegahan penyakit. Menurut Tamaludin 2004 101, pencegahan penyakit akan selalu lebih baik, lebih murah, bahkan lebih menguntungkan daripada tindakan pengobatan. Pencegahan penyakit yang dilakukan di
CP Berkat Nur adalah sanitasi dan vaksinasi. Di CP Berkat Nur terdapat dua kasus penyakit, yaitu penyakit atau virus ILT dan ND, atau disebut infection laryngotracheitis, merupakan penyakit akut pada ayam yang ditandai dengan gejala khas pada saluran pernapasan, kesulitan bernapas, dan keluarnya eksudat berdarah. Membran mukosa pada trakea terserang, terlihat membengkak dan odem sebagai akibat erosi dan perdarahan. Penularan bisa terjadi karena adanya kontak sesama ayam yang terkena penyakit ILT ataupun ND. Pengobatan bisa memberikan antibiotik seperti neometril atau ampicol. Pencegahannya, pastikan kondisi ayam sehat saat dilakukan vaksinasi. Berikan vaksinasi dengan dosis yang sama pada semua ayam. Kandungan vaksin ILT adalah laryngotracheitis virus A96 galur 2,5 virus 50 ILT. Langkah kerja: campurkan ILT dengan dosis 1000 tetes, kocok seperti angka 8. Dan hindari vaksinasi ND aktif selama 1 atau 2 minggu. ND Neocrastes atau dikenal dengan penyakit tetelo bukan merupakan penyakit yang asing lagi di industri peternakan unggas Indonesia. ND merupakan penyakit yang menular yang menyerang ayam dan jenis unggas lainnya dengan gejala klinis berupa gangguan pernapasan dan syaraf, disertai juga mortalitas yang tinggi. Penularan virus ND biasanya terjadi melalui kontak antara unggas sehat dan unggas sakit. Pengobatan: sejauh ini belum ada obat yang efektif untuk pengobatan penyakit ini. Penyakit salah satunya adalah melalui vaksinasi. Kandungan vaksin ND: virus ND Staphylococcus atau virus ND minimal 10,7 EID 50. Langkah kerja: campurkan ND dengan dosis 1000 tetes, kocok seperti angka 8. Penyakit yang ditemukan ada dua saja, yaitu penyakit ILT dan ND. ND 130 ekor, ILT 50 ekor. Timbangan yang digunakan di lokasi PKL yaitu timbangan digital Ortum kapasitas 50 kg satu buah dengan timbangan kapasitas 50 kg. Itu bisa digunakan untuk menimbang telur dan pakan. Kereta dorong. Kereta dorong digunakan untuk mengangkut pakan dari gudang menuju kandang serta untuk mengangkut telur yang telah dikumpulkan. Tempat pakan yang digunakan di peternakan CP Berkat Nur adalah paralon yang diameter 5 inci dan dibelah menjadi 2. Tempat minum yang digunakan di peternakan CP Berkat Nur adalah paralon yang dipotong 3 inci yang dibelah 2, disusun sepanjang baterai. Paralon diletakkan di atas tempat pakan memanjang setinggi 10 cm dari tempat pakan. Manajemen pemeliharaan: 1. Pemindahan pulet ke kandang layar di peternakan CP Berkat Nur dilakukan saat ayam berumur 15 minggu. Hal itu dikarenakan adaptasi ayam terhadap lingkungan baru akan lebih lama sehingga tidak mengganggu persiapan ayam untuk bertelur pada umur 18 minggu. Persyaratan untuk pemindahan pulet ke kandang layar adalah: A. Berat badan minimal 1 kg, B. Pulet sehat, C. Ada kandang layar yang kosong, D. Pemindahan dilakukan umur 13-17 minggu, E. Pemindahan pulet dilakukan pada saat sejuk, dingin, teduh, atau sore hari atau pagi. Peralatan pakan dan minum harus sudah tersedia sebelum pulet datang. Pemberian pakan di peternakan CP Berkat Nur diberikan 2 kali sehari yang dilakukan pada pagi dan siang hari serta sore harinya pakan dilakukan. Pengaturan pemberian pakan adalah dibatasi per hari 120 gram per ekor.
Pemberian minum di peternakan CP Berkat Nur berasal dari air PDAM, kemudian ditampung di dalam bak yang terbuat dari semen dengan berkapasitas 2000 liter. Pemberian air diberikan secara ad libitum agar ayam tidak mengalami dehidrasi dan tidak mudah stres. Hal ini sesuai dengan pendapat Tamaludin 2004-60. Air minum diberikan secara ad libitum karena kekurangan air akan berdampak luas seperti fat intake, tidak mencapai standar hidrasi, dan tingginya stres. Panangan hasil pengambilan telur pada peternakan ayam petelur yang penuh dari pengambilan telur 1-2 kali dalam sehari. Telur yang sudah diambil di tempat dirak telur dengan berat 11 kg. Hal ini sesuai dengan pendapat Triawan, mengatakan bahwa pengambilan telur biasanya dilakukan 2 kali sehari, pagi dan siang hari. Namun produksi telur yang terbanyak yaitu 60% dari total produksi per hari terjadi pada pengambilan di pagi hari. Ciri-ciri telur yang baik: batas antara putih telur tebal dan tipis terlihat jelas. Tidak ada bercak merah atau benda asing di kuning telur. Kuning telur bulat, kuning telur di tengah lapis putih telur yang tebal. Kuning telur tidak memudah hancur. Telur yang baik dan segar memiliki kadar udara yang tidak sedikit, sebabnya sebaliknya saat dimasukkan ke dalam air bakal tenggelam. Pengolahan hasil di peternakan CP Berkat Nur dilakukan setelah seluruh telur diambil, kemudian diikat, dibawa ke dalam gudang, lalu telur ditata disusun dengan rapi. Telur yang retak dan berwarna putih serta kerabangnya tidak rata dipisahkan, yang kemudian dijual setengah dari harga telur yang bagus. Pemasaran hasil. Selama penulis berada di lokasi PKL, pemasaran telur dilakukan dengan cara diantar langsung dari peternakan CP Berkat Nur untuk kemudian dipasarkan ke daerah Banjarbaru dan sekitarnya. Telur dengan kualitas bagus dijual dengan harga 21.000 per kilogram, sedangkan telur yang retak dijual setengah dari harga telur dengan kualitas bagus. Kegiatan sosial masyarakat selama PKL paramedik veteriner antara lain yasinan dan disertai ceramah dan syukuran di rumah warga. Ini saja yang saya dapat sampaikan selama PKL, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.